Waduh, duet AHY dan Puan bisa menjegal pencapresan Ganjar atau Anies. Pak Jokowi waspadalah. Ya, pertemuan politik antara elit politik yang konon baru terjalin setelah 20 tahun lepas komunikasi dan kerja sama politik. Babak baru terjalinnya benih-benih kesukaan mulai bersemi kembali. Itulah perjodohan politik yang kemungkinan besar direstui oleh kedua orang tuanya. Sebuah pertemuan politik di mana dalam pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono diwarnai banyak senyuman. Ternyata Puan Maharani sudah mendapatkan nasihat jika bertemu dengan AHY, jangan tegang-tegang, warnai dengan banyak senyum. Dan dikutip dari berita online Tempo.co, pesannya dari Ibu Mega, ya ketemu hari ini, senyum, kata Puan seusai pertemuan dengan AHY di kawasan hutan kota pelataran Gelora Bung Karno. Dari informasi berita di berbagai media yang menjadi epicentrum pembuatan antara Mbak Puan dan Mas AHY berkaitan dengan eksistensi penguatan bernegara dan berbangsa. Mereka sepakat untuk melakukan pembukaan kembali wacana rekonsiliasi politik nasional dengan besar harapan masyarakat Indonesia tidak terpecah-pecah dalam konsep dan berpikir bernegara dan berbangsa. Ya, pikiran Puan ternyata paham dengan AHY. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan hal yang sama dengan Puan bahwa mereka sepakat jika pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak terjadi perpecahan. Ya, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. Kata AHY menekankan kembali saat dirinya dan Puan sudah sepakat agar pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak terjadi perpecahan. Ya, dampak politik dari pertemuan anak-anak elit partai tersebut akan memicu terjadinya perubahan peta politik, terutama bagaimana partai atau koalisi partai akan menata kembali manajemen isu yang akan dipakai untuk kampanye atau apapun propaganda. Angin segar bagi semua pihak jika pertemuan AHY dan Puan akan meredakan isu-isu panas berkaitan pro dan kontra dengan pemerintah, kemudian akan juga merelai isu politik identitas. Perilaku politik yang dipertontonkan oleh AHY dan Puan akan membawa dampak positif bagi kenyamanan para pendukung kedua partai. Sesungguhnya Demokrat dan PDIP itu sudah lama berada dalam kolam yang berbeda. Akibat friksi dan ketegangan pribadi antara Megawati dan SBY ini menyebabkan hubungan politik yang kandas dan beku selama 20 tahun. Waktu sangat panjang untuk sebuah perjalanan suatu partai. Pengaruh memburuknya hubungan elit tersebut sangat berdampak pada konstituen akar rumput. Minimal Puan dan AHY sudah membuka kode persahabatan yang menyambungkan tangan bapak dan ibunya. Awal politik rekonsiliasi yang digagas Puan dan AHY membawa peta jalan baru bagi politik nasional mendatang. Kedua politisi muda ini akan menjadi arah politik yang semakin matang dan lebih mendahulukan berjualan ide serta gagasan dari sekedar politik identitas. Kedua partai membuktikan pernah merasakan menjadi partai penguasa dan juga partai yang berada di luar kekuasaan. Puan dan AHY akan menjadi mediasi untuk menyamakan frekuensi tentang bagaimana idealnya berpolitik dalam kondisi ideal dan paten. Lantas, siapa yang akan banyak berugi adanya awal normalisasi hubungan politik antara Demokrat dan PDIP? Ya, ada perubahan peta pencapresan 2024. Bagaimana nasib Ganjar atau Anies Baswedan? Masihkah konsisten PDIP pertahankan Ganjar sebagai cawapres? Dan apakah Demokrat akan segera meninggalkan koalisi perubahan? Bagaimana nasib pencapresan Anies Baswedan jika Demokrat hengkang dari koalisi perubahan? Jangan-jangan detik terakhir akhirnya pasangan Puan dan AHY lah yang menjadi duet maut yang akan diajukan PDIP dan Demokrat di Pilpres 2024. Tapi masa iya sih ya? Ganjar dan Anies ditinggalkan begitu saja. Kok lucu kesannya? PDIP punya sejarah panjang di belantika perpolitikan tanah air. Sejarah tersebut telah menggembleng partai ini menjadi kuat, berpengalaman, percaya diri, dan punya idealisme tersendiri. Kader-kader PDIP mampu muncul dan berbicara banyak di perpolitikan tingkat nasional. Ganjar Pranowo, Joko Widodo, Tri Risma hari ini, Puan Maharani merupakan kader PDIP yang mumpuni yang membuat partai ini semakin moncer. Megawati sebagai ketua umum partai mampu menjadi simbol dan mengkonsolidasikan semua anggota parpol yang mayoritas laki-laki tanpa riak-riak protes dan banyak bertanya.
Seluruh kader PDIP sami'na wa ata'na kepada seluruh keputusan sang ketua umum. Hasilnya PDIP tetap solid, tidak terbelah dan menjadi partai yang besar yang disegani parpol lain. Ketika Megawati memutuskan Ganjar untuk menjadi capres, menggambarkan jika Megawati mampu bersikap tenang, jernih, logis, mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada dirinya. Bisa saja Megawati dengan mudah memilih Puan Maharani untuk maju menjadi capres. Toh putri Presiden Soekarno ini punya hak istimewa untuk menentukan siapa capres dari PDIP. Tapi Mega punya pandangan jauh ke depan demi kepentingan bangsa dan negara. Walaupun putrinya Puan tidak dipaksakan maju sebagai capres, Puan punya peran sendiri dan dipersiapkan untuk menjadi suksesor dirinya di PDI Perjuangan. Ketua DPD PDIP ini terus dilatih menjadi politikus wanita level tinggi. Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memang telah bertemu secara langsung pada hari Minggu 18 Juni kemarin. Pertemuan kedua pimpinan parpol ini dinilai sebagai investasi politik untuk kerjasama pemilu di tahun 2029. Semangat politik rekonsiliasi yang ditampilkan dalam pertemuan Ketua PDIP Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY akan membuka babak baru arah konstelasi politik Indonesia ke depan. Strategi politik PDIP ini mengindikasikan semakin matangnya model permainan politik Puan Maharani yang kini berusaha tengah memperluas spektrum kerjasama politik. Langkah politik yang tidak mungkin ternyata menjadi mungkin di tangan Puan. Puan memperlihatkan bahwa politik adalah tentang sebuah kemungkinan, kesempatan untuk dioptimalkan menjadi sebuah ruang untuk perkembangan politik di masa depan. Puan seolah-olah ingin menegaskan bahwa politics is all about possibilities. Dalam politik semua itu mungkin terjadi. Ya. Hal ini menegaskan bahwa di tengah para pemimpin politik muda seperti Puan dan AHY, politik rekonsiliasi yang sangat produktif untuk mematangkan demokrasi Indonesia ternyata bisa diwujudkan. Maka dengan demikian, demokrasi tak lagi dipagangi oleh eksploitasi politik kebencian akibat dendam masa lalu. Pertemuan Puan dan AHY ini akan memberikan citra positif kepada halayak. Masyarakat akan menganggap jika PDIP merupakan partai yang membuka diri dengan siapa saja, termasuk dengan pihak yang punya sejarah kurang baik. Puan telah menunjukkan taringnya, keberaniannya untuk melakukan langkah politik tak biasa. Pertemuan dengan AHY bisa memberikan kesan jika Puan bisa lebih baik dari ibunya, yakni Megawati. Ya, pertemuan politik antara elit politik yang konon baru terjalin setelah 20 tahun lepas komunikasi dan kerja sama politik. Babak baru terjalinnya benih-benih kesukaan mulai bersemi kembali. Itulah perjodohan politik dan kemungkinan besar direstui oleh kedua orang tuanya. Sebuah pertemuan politik di mana dalam pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono diwarnai banyak senyuman. Ternyata Puan Maharani sudah mendapatkan nasihat jika bertemu dengan AHY, jangan tegang-tegang, warnai dengan banyak senyum. Dan dikutip dari berita online Tempo.co, pesannya dari Ibu Mega, ya ketemu hari ini, senyum, kata Puan seusai pertemuan dengan AHY di kawasan hutan kota pelataran Gelora Bung Karno. Dari informasi berita di berbagai media yang menjadi epicentrum pembuatan antara Mbak Puan dan Mas AHY berkaitan dengan eksistensi penguatan bernegara dan berbangsa. Mereka sepakat untuk melakukan pembukaan kembali wacana rekonsiliasi politik nasional dengan besar harapan masyarakat Indonesia tidak terpecah-pecah dalam konsep dan berpikir bernegara dan berbangsa. Ya, pikiran Puan ternyata sepaham dengan AHY. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan hal yang sama dengan Puan bahwa mereka sepakat jika pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak terjadi perpecahan.